Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita telah masuk pada semester 2. Semester 2 tahun ajaran baru yaitu tahun 2021. Nah, buku paket yang kita pakai hari ini adalah buku paket 2C. Buku paket 2C. Ya. Ini ya, buku paket 2C. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 5, subtema 1, KD 3.5 dan 3.6. Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf. Nah, sebelumnya pasti kita semua pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Nah, permintaan maaf diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, apabila anak ibu pernah melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, maka kita harus meminta maaf. Baik itu kepada abang, kepada adik, kepada ibu guru, kepada ayah, kepada teman, atau siapapun yang dirasakan kita melakukan kesalahan. Nah, kalau rasanya kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Meminta maaf diucapkan dengan baik dan sopan serta dengan kata-kata yang santun. Supaya apa? Tujuannya agar orang lain mau memaafkan kesalahan kita. Tujuannya kita meminta maaf itu agar orang lain mau memaafkan kesalahan kita. Nah, apabila anak ibu melakukan kesalahan, lalu kamu meminta maaf dengan cara yang tidak baik, dengan kasar meminta maaf kepada orang, maka orang tersebut tidak akan memaafkan kita. Karena apa? Karena mereka beranggapan kita tidak bersungguh-sungguh meminta maaf. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus mengucapkan kata maaf itu dengan baik dan sopan. Nah, di sini sudah ada satu contoh yang Ibu berikan. Contoh permintaan maaf. Nah, di sini contohnya adalah Zaki, maafkan aku karena tidak sengaja menjatuhkan bekalmu. Nah, itu salah satu contoh permintaan maaf yang baik. Zaki, maafkan aku karena tidak sengaja menjatuhkan bekalmu. Nah, masih banyak contoh permintaan maaf yang lainnya seperti Ibu, maafkan aku karena hari ini aku mendapatkan nilai yang tidak bagus. Nah, itu salah satu contoh permintaan maaf. Kalau kita meminta maaf dengan cara yang baik, maka orang pun akan memaafkan kesalahan yang telah kita buat. Nah, tadi setelah kita belajar tentang permintaan maaf, sekarang kita lanjutkan tentang menjelaskan isi puisi. Menjelaskan isi puisi. Nah, di kelas 1, anak ibu pernah membuat puisi atau membaca puisi, bukan? Nah, di sini arti dari puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Nah, puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Nah, puisi merupakan kumpulan beberapa kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Nah, puisi ini bisa menggunakan judul dari alam seperti hujan, taman, atau bungaku, dan sebagainya. Nah, dalam membaca puisi juga ada panjang dan pendek dan tekanan kuat atau lemah pada pembacaan puisi. Nah, setiap kata dalam puisi memiliki makna atau arti. Nah, setiap kata dalam puisi memiliki makna atau arti. Setiap membaca puisi, saat membaca puisi, ekspresi harus sesuai dengan puisi. Nah, apa itu ekspresi? Ekspresi itu adalah raut muka kita.
ketika kita membaca puisi tentang hujan, maka raut wajah atau ekspresi yang kita gunakan adalah misalnya sedih atau bahagia sesuai dengan tema yang kita tuliskan. Apakah kamu bahagia dengan turunnya hujan ataukah kamu sedang bersedih dengan turunnya hujan? Nah, kemudian dalam membaca puisi yang harus diperhatikan adalah yang pertama intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tekanan nada atau suara. Nah, tekanan nada atau suara sesuai dengan isi puisi yang kita tuliskan. Kemudian ada artikulasi. Apa itu artikulasi? Kejelasan ucapan. Waktu kita membaca puisi, maka kata-kata yang kita gunakan harus jelas. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi itu tadi raut wajah atau mimik wajah sesuai dengan isi dari puisi yang kita gunakan, yang kita tuliskan atau bacakan. Ketika kita menuliskan puisi sedih, maka ketika kita membaca puisi, maka raut wajah kita harus sedih. Tapi ketika kita membaca puisi riang, puisi yang bahagia, puisi yang senang, maka mimik wajah atau raut wajah kita juga harus bahagia atau tersenyum. Nah, harus disesuaikan dengan isi dari puisi yang kita buat. Nah, di sini tadi menjelaskan isi puisi. Tadi puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Dalam membaca puisi juga ada panjang dan pendek serta tekanan kuat dan lemah. Kemudian, setiap kata dalam puisi memiliki makna atau arti. Kemudian saat membaca puisi, ekspresi harus sesuai dengan puisi yang kita buat. Nah, dalam membaca puisi yang harus diperhatikan adalah ada intonasi, artikulasi, dan ekspresi. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tugas anak ibu adalah mengerjakan latihan halaman 10 nomor 1 sampai nomor 3 dan halaman 18 nomor 2 bagian A dan bagian B. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.